Salam juga untuk jemaat Tuhan yang boleh hadir menyaksikan ibadah live streaming ini, karena firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar akan mengubahkan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita harapkan lebih kurang 1 jam bisa fokus, bisa kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020, di mana bulan 12 ini kita melihat momen-momen Natal. Di gereja kita sudah ada pohon Natal, saudara. Bahkan kita melihat di berbagai bangsa, contoh seperti di Arab Saudi kemarin saya tengok di YouTube, mereka menyanyikan puji-pujian Natal, saudara. Dan orang berharap Natal itu mereka mendapatkan yang namanya bingkisan Natal, kado Natal, saudara. Tapi Allah kita, Dia juga memberikan hadiah Natal buat kita, ialah kasih-Nya, saudara. Kasih Allah yang besar Dia berikan kepada kita lebih dari cukup, saudara. Makanya kalau kita melihat, saudara, di dalam firman Tuhan, saya sedikit mengupas tentang kasih. Kasih di dalam Alkitab itu ada 4 jenis, saudara. Di mana di dalam bahasa Yunani kasih itu ada 4. Pertama ialah kasih eros, di mana kasih kepada lawan jenis. Itu biasanya terjadi kepada hubungan antara suami dan istri. Yang kedua ialah kasih storge. Di sini ialah kasih antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga ialah kasih filia, di mana kasih yang muncul karena ada hubungan dengan saudara dan hubungan dengan rekan-rekan. Itulah kasih filia. Tapi kasih yang terbesar ialah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, saudara. Kasih agape ialah kasih yang walaupun kita tidak meresponi kasih itu, walaupun kita menolak kasih itu, walaupun kita membenci kasih itu, saudara, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Itulah kasih Bapa. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes tidak bisa membayangkan betapa besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Walaupun kita menolak kasih itu, walaupun kita tidak meresponi kasih itu, tapi Allah yang penuh kasih, Dia tetap mengasihi kita, saudara. Makanya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah nyata. Boleh slide bantu dan mengikuti panduan dari saya. Karena kenapa, saudara? Kasih Allah itu bukan sebatas Dia hanya berretorika atau secara lisan. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Allah mulai menubuatkan kepada para nabinya bahwasanya akan lahir sang juru selamat di kota Bethlehem. Allah tidak sebatas wacana menyatakan kasih-Nya. Allah tidak sebatas teori Dia menyatakan kasih-Nya, tapi Allah, Dia mempraktekkan kasih itu, saudara. Karena Allah adalah kasih. Itulah makanya Allah ingin memberikan kasih-Nya kepada manusia. Tujuannya supaya kenapa? Supaya manusia yang jatuh ke dalam dosa boleh dia bawa hidup dalam kekekalan. Makanya mari kita lihat di firman Tuhan di Roma 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11, saudara. Kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar dari Paulus, yang mana Paulus di sini menggambarkan bagaimana kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11, tapi poin ini saya akan bagi, saudara. Yang pertama ialah bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia. Saya baca ayat yang pertama. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk, oleh Dia kita juga beroleh masuk ke dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk ke dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk ke dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk
beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di sini bagaimana Allah dapat menyatakan kasihnya kepada kita, saudara. Dan kita sebagai umat pilihannya, kita harus meresponi kasih itu, saudara. Karena Allah rindu setiap kita boleh kembali dalam rencananya yang semula. Karena iblis dari awalnya sudah ingin merusak rencana Allah, yang mana iblis ingin sekali manusia itu terputus hubungannya dengan Allah. Tapi Allah memiliki rencananya yang indah untuk membawa kita kembali ke rancangannya yang semula. Makanya bagaimana kasih Allah itu dapat dinyatakan? Melalui ayat pertama ini ialah kasih itu ialah kasih yang membenarkan. Poin pertama kita harus memahami, saudara. Di ayat pertama ini ialah Allah memberikan kasihnya untuk membenarkan kita. Tidak ada satu tindakan, saudara, tidak ada satu apapun yang kita bisa miliki, atau tidak ada satu apapun yang bisa kita lakukan tanpa kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Oleh iman kepada Yesus Kristus, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada perbuatan baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk menyatakan, Tuhan, aku sudah hidup benar nih. Bagaimana Tuhan aku di hadapan Engkau? Tanpa iman kepada Yesus Kristus, hidup kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah. Ini sudah harga mati, saudara. Makanya Allah ingin kita dibenarkan terlebih dahulu untuk masuk dalam rancangannya yang semula, saudara. Makanya sini dibilang apa? Oleh iman kita beroleh masuk ke dalam kasih karunia, saudara. Artinya apa? Di dalam iman itu kita belajar untuk berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber kasih itu untuk memberikan kita keselamatan. Makanya kenapa Allah ingin kita itu bisa dibenarkan, saudara? Saya dulu tahun 1996, saya baru pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Sebelumnya saya saya waktu masih SMA, saya penuh dengan kehidupan yang tidak baik. Di sini ada orang tua saya, saudara. Saya berani bersaksi karena saya sudah mengalami yang namanya pertobatan. Orang tua saya dulu menganggap saya itu memang orang yang baik di dalam keluarga. Tapi setelah saya pindah sekolah di SMA sampai dengan kuliah, saya jauh dari orang tua. Kehidupan saya hancur, saudara. Dan saya selalu bersikap manis kepada orang tua saya. Tapi tahun 1996 saya ditangkap oleh Tuhan. Saya tahu kehidupan saya dulu sia-sia. Saya kehidupan malam setiap malam. Saya pergi ke night club. Orang tua saya mungkin baru tahu sekarang, saudara. Karena saya tidak pernah cerita kepada orang tua saya. Kehidupan saya begitu rusak. Tapi saya percaya, saya mengalami pengampunan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa membenarkan perbuatan saya dengan saya banyak memberi. Tidak ada yang membenarkan perbuatan saya yang jahat dengan saya lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tidak ada, saudara. Tapi saat saya mulai datang kepada Tuhan dengan iman saya dibasuh oleh darah Yesus, saya dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Coba kita buka di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Buka slide. Kita harus memahami kenapa kita ini harus dibenarkan oleh Tuhan. Karena di Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kita harus memahami kenapa Tuhan ingin kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Sama-sama kita baca, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18, 3, 2, 1.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Darah yang mahal. Kita ini orang-orang kepunyaan Tuhan, dibayar dengan darah yang mahal, saudara. Makanya jika kita mulai meyakini bahwasanya kita itu berharga, kita dibayar mahal oleh darah Yesus, kita tahu siapa identitas kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus memahami kita anak Allah. Tidak ada satu perbuatan pun mampu membayar dosa saya. Tidak ada satu perbuatan apapun yang saya miliki untuk saya bisa menebus segala dosa saya. Tidak ada. Bahkan saya pernah dulu, saudara, berpikir hitung-hitungan. Saya ada referensi Alkitab di sini tentang bagaimana seorang yang memiliki hutang, dia membayar dosanya. Saya bilang sama istri saya, bahkan orang terkaya di dunia sekalipun, Jeff Bezos, tidak mampu membayar dosa kita. Artinya apa? Hanya darah Yesus yang mampu membayar semua dosa kita. Makanya kita bersyukur memiliki Allah seperti Yesus, saudara. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Dia lebih berharga dari segala apapun yang kita miliki, karena dia tahu kita ini memiliki kepunyaan dia, saudara. Makanya dia rela. Allah Bapa, dia melihat manusia itu berharga. Kenapa tidak malaikat aja yang mereka ciptakan, tapi Allah menciptakan manusia. Walaupun manusia penuh dengan dosa, saudara, tapi kasihnya yang besar kepada kita, dia berikan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Setiap hari kita mengalami namanya dosa, saudara, tapi dengan darah Yesus kita dibenarkan. Darah Yesus itu yang menguduskan kita, sehingga di saat kita mulai mengalami kebenaran itu, saudara, kita mampu berharap hanya kepada Tuhan. Makanya di sini dibilang di firman Tuhan di ayat yang ketiga sih berkata, Roma 5 ayat yang ketiga berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam, ayat yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk, dan oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Ada pengharapan, ada kemuliaan yang Tuhan beri di saat kita mulai dibenarkan. Poin pertama yang ingin Allah nyatakan kepada kita ialah dia ingin kasihnya itu membenarkan kita terlebih dahulu. Kalau kita belum dibenarkan oleh darah Yesus, sia-sia segala usaha kita, sia-sia segala apapun yang kita miliki, sia-sia segala apapun yang kita harapkan, saudara. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang kita harus pahamin. Makanya kita harus lebih dahulu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita dibenarkan oleh darahnya. Yang kedua, apa yang Tuhan nyatakan kasihnya kepada kita, yaitu kasih yang menguatkan. Roma 5 ayat 3 sampai ke 7, bisa slide nanti bisa bantu buka. Roma 5 ayat 3 sampai dan 7 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, di saat kita mulai dibenarkan oleh Allah, kita tidak bisa berdiam diri, saudara. Makanya saya pernah berpikir, Tuhan, alangkah indahnya kalau saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya langsung dipanggil Tuhan. Saya pernah berpikir seperti itu, saudara. Tapi Tuhan tidak ingin menjadikan kita orang-orang gampangan. Dia ingin kita menjalani setiap proses kehidupan kita dengan berbagai macam masalah, tantangan, kesengsaraan.
Makanya di firman Tuhan berkata apa? Kita bermegah. Saya lihat di referensi lain di dalam bahasa New English Translation berkata, we rejoice. Kita bersuka cita karena kesengsaraan kita. Itu di luar dari akal pikiran kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita di saat kita mengalami masalah? Bagaimana kita bisa bersuka cita di saat mengalami kesengsaraan? Tapi firman Tuhan berkata, we rejoice. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena di saat kita mulai bersuka cita, disitulah letak kekuatan kita, saudara. Dan Roh Kudus diberikannya kepada kita. Makanya buka lagi firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan ke-6. Di sini Tuhan berjanji kepada kita, di saat ada kasih-Nya yang menguatkan kepada kita, kita diberi satu janji. Kita baca sama-sama, saudara. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan ke-6. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Itulah kasih Allah. Walaupun kita meninggalkan Dia, Allah tetap hadir dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia, saudara. Itulah kasih Allah. Kasih yang begitu besar, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kasih yang selalu menguatkan kita, saudara. Di tahun ini saya melihat berbagai macam orang mengalami tekanan, kesedihan, saudara. Dengan kondisi pandemik yang ada, orang sekarang bingung sekali untuk mencari pekerjaan. Kemarin saya ada interview 6 orang di rumah saya, saudara. Dan saya tanya sama mereka yang sudah lama tidak bekerja, 2 sampai dengan 3 tahun. Dan dia rindu sekali untuk yang namanya mendapatkan pekerjaan. Artinya kenapa? Dengan situasi yang ada sekarang ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang dihadapi, tapi Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Makanya kita tidak boleh hidup di luar daripada Tuhan. Tuhan ingin dengan adanya masalah yang kita hadapin, Tuhan ingin kita boleh bertumbuh dewasa dalam Dia, saudara. Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang anak-anak saja. Tuhan ingin kita mengalami suatu pertumbuhan yang dewasa. Kita mengerti, maka dibilang apa? Ada ketekunan di dalam kita menghadapi masalah. Ada sesuatu pengharapan di dalam kita menghadapi masalah. Ada tahan uji di dalam kita menghadapi masalah. Itulah makanya Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita butuh kasih Allah untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Saya kasih kesaksian juga, saudara. Ini juga ada orang tua saya menjadi saksi bagi kami. Di mana kami di dalam 5 tahun terakhir ini kami banyak mengalami masalah. Orang tua saya baru-baru ini bicara kepada kami, melihat masalah kami. Orang tua kami ini pun angkat tangan. Tuhan, kami nggak tahu bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Kami semua begitu rindu untuk keluar dari masalah itu, saudara. Kami tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Kami tidak tahu bagaimana cara masalah ini akan berakhir. Tapi kami terus dikuatkan dengan kasih Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada kasih Tuhan. Kami tidak mau keluar daripada kasih Tuhan. Walaupun secara akal pikiran kami nggak tahu berbuat apa-apa. Kalaupun ada di antara kita pada hari ini mengalami hal itu, Pak, aku sudah habis semuanya, Pak. Aku nggak tahu lagi harus berbuat apa, Pak. Masa depanku sudah hancur, Pak. Bagaimana ini? Suamiku udah nggak bekerja lagi, Pak. Bagaimana ini? Anakku masih sakit, Pak. Bagaimana ini? Keuanganku sudah nggak tahu lagi berbuat apa, Pak. Bagaimana ini? Tapi kasih Allah itu, Dia berkata, I don't leave you alone.
Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Allah selalu memberikan kekuatan bagi kita. Allah ingin memberikan sesuatu keteguhan bagi kita, saudara. Di saat kita mulai berserah kepada Tuhan, kita percaya kasih-Nya itu yang akan mengubahkan hati kita. Sehingga di saat saya mengalami kebebasan itu, saudara, kami mulai banyak bersaksi kepada orang lain. Kami mulai menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Kami mulai memberitakan bahwasanya Allah itu baik bagi kita. Makanya saudara, jangan pernah tinggalkan kasih Allah itu. Kita butuh kasih Allah. Memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Allah berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Amin. Katakan, Allahku tidak pernah meninggalkan aku. 3, 2, 1. Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku. Kita mulai beli Allah kita, saudara. Itu yang kita harus pahamin, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapin, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah berkata, apakah yang dapat diperbuat manusia terhadap aku? Itulah yang harus kita pegang, saudara. Makanya sangat indah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Saya bilang sama istri saya bilang sama orang tua saya, sangat indah hidup di dalam Tuhan. Karena kenapa? Dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada keselamatan. Tuhan ingin kita, walaupun mengalami sesuatu tantangan, Tuhan ingin kita tetap ada di dalam kasih-Nya, saudara. Makanya di sini dibilang meskipun kita sudah menerima pembenaran, tetapi kita juga harus tetap diproses agar memiliki hidup yang makin kuat di dalam Dia. Proses itu bisa berupa penderitaan atau kesengsaraan, tapi kasih Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani proses itu, sehingga kita memiliki ketekunan dan tahan uji. Tanpa kasih Allah, kita akan kesulitan dan mengalami kelemahan untuk melewati semuanya. Itu yang kita harus pahamin, saudara. Apa masalah kita pada pagi hari ini? Tuhan selalu punya jawaban. Karena saya mengalaminya, saudara. Saya mengalami segala macam-macam pergumulan yang kami hadapin. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Saya boleh berdiri tegak sampai dengan hari ini. Itu semua karena Tuhan. Saya bilang sama istri saya, itu semua karena Tuhan. Tidak ada pertolongan dari orang tua, tidak ada pertolongan dari siapapun. Cuman ada pertolongan dari Tuhan, saudara. Yang ketiga, kasih apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita ialah kasih yang mendamaikan. Kita lihat di Roma 5 ayat 9 sampai dengan yang 11. Di sini berkata firman Tuhan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, di sini dibilang sebelum dibenarkan, di luar Kristus kita ini adalah musuh-musuh Allah. Musuh karena keberdosaan kita tidak mungkin bersatu dengan Allah yang suci. Di saat kita mulai menyadari bahwasanya kita tuh perlu Yesus, perlu Tuhan untuk bisa hadir dalam kehidupan kita, Allah mendamaikan kita dengan Dia, saudara. Artinya apa? Kasih yang mendamaikan itu ialah di saat kita mulai berdamai dengan Allah, secara otomatis kita akan berdamai dengan manusia. Kebanyakan kita mulai berpikir, aku sudah berdamai kok dengan Allah. Yang penting hubunganku dengan Allah sudah cukup. Mau teman-temanku itu menjahatin aku, mau teman-temanku itu tidak suka sama aku, itu terserah mereka. Tapi secara otomatis, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita akan juga berdamai dengan sesama. Buka firman Tuhan yang terakhir, saudara. Ini firman Tuhan yang luar biasa di 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan 21. Kita akan memahami kenapa kita itu perlu kasih yang mendamaikan.
1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan 21, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Stop sampai sini saudara. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang kita harus pahamin. Selanjutnya, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Selanjutnya, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tidak akan mungkin bisa berkata, oh Pak, aku sudah didamaikan dengan Allah nih. Oh, it's okay. Tapi di saat engkau melihat temanmu, engkau benci kepada temanmu, kasih itu akan hilang saudara. Karena kita mulai mengasihi Allah dan berdamai dengan Allah, otomatis sesama manusia juga kita mengasihi. Itulah tanda salib. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia harus balance. Kita nggak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, aku sudah berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Hello, engkau rajin berdoa, engkau rajin beribadah, engkau rajin membaca Alkitab, bukan semata-mata supaya Allah sangat mengasihi engkau, tapi engkau semakin cinta kepada Allah. Saat engkau cinta kepada Allah, engkau juga akan mengasihi manusia. Itu yang kita harus pahami. Jangan kita sebatas aku sudah cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi aku masih menyimpan kebencian. Firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin kau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang sedangkan kelihatan aja engkau tidak bisa mengasihi. Itulah kasih Allah yang sempurna. Kita nggak bisa membayangkan kasih Allah tuh dengan pikiran kita. Tapi saat kita mulai didamaikan dengan Allah, kita harus melepaskan pengampunan, kita harus melepaskan kasih. Siapa di antara kita pada hari ini yang mungkin kita merasa, iya Pak, aku teringat nih kepada temanku yang sudah bertahun-tahun aku benci sama dia. Aku teringat kepada saudaraku, aku gak suka sama dia. Baru-baru ini saudara, saya punya kejadian di mana saya punya rekan kerja. Kalau bisa dibilang saya akan habis karir saya saudara. Yang dimana teman saya ini yang merupakan bawahan saya, dia secara sengaja ingin merugikan saya supaya dia mampu mengambil posisi saya. Tapi saya tahu ini perbuatan dia, dan saya memanggil dia saudara untuk mengklarifikasi masalah itu, dan dia mengakuin, memang iya Pak, karena saya tahu Bapak dipercayakan banyak, saya ingin mengambil posisi Bapak. Tapi apakah saya membenci dia saudara? Tidak saudara. Saya mengasihi dia. Saya bilang, saya tetap mengasihi kamu, tapi peringatan tetap terjadi. Artinya apa saudara? Allah itu memang penuh kasih. Allah itu besar kasihnya kepada kita, tetapi dia juga tidak ingin dipermainkan. Kasihnya tidak ingin dianggap murahan saudara. Artinya kenapa? Di saat kita mulai datang kepada Tuhan dengan rasa tidak hormat, di saat kita mulai datang kepada Tuhan dengan rasa tidak ada rasa takut akan Tuhan, Allah memang mengasihi kita, tapi Allah juga tidak ingin dipermainkan. Karena dia tahu saat kita mulai memiliki suatu pelanggaran, hukuman juga tetap berjalan kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kasih Allah itu besar kepada kita. Kasih Allah itu ingin kita berdamai dengan dia. Dan apakah kita juga ingin berdamai dengan sesama? Momen Natal ini
momen di mana kita harus mengasihi sesama kita manusia. Ingatkan saudara, ingatkan sama siapa? Tuhan taruh dalam hati saya. Ada orang yang masih menyimpan kepahitan, menyimpan rasa sakit hati kepada orang, kepada saudara kita. Pagi hari ini, lepaskan pengampunan. Kita yang sudah didamaikan dengan Allah, kita juga harus berdamai dengan sesama. Karena bagi Allah, kita mulai berdamai dengan sesama, kita akan membawa orang-orang tersebut untuk hidup di dalam rencananya Allah. Karena Allah tidak ingin kita hanya diselamatkan sendiri, tapi Allah ingin melalui kehidupan kita, orang lain juga diselamatkan, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga di saat kita menyadari bahwasanya Allah yang penuh kasih itu, Dia ingin pertama kita dibenarkan. Jadi jika ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segera jangan tunggu-tunggu, saudara. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bisa datang melalui secara global. Tuhan juga bisa datang melalui secara pribadi, lepas pribadi. Segera terima Yesus. Karena Dialah sumber dari segala yang kita miliki, saudara. Yang kedua, kasih yang menguatkan. Tahun 2021 kita tidak tahu gambaran seperti apa, tapi kita pegang, Allahku tidak pernah meninggalkanku. Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, kasih yang mendamaikan. Saat kita mulai berdamai dengan Allah, kita juga harus berdamai dengan sesama. Nggak akan mungkin kita bisa mengasihi Allah. Tuhan, aku mengasihimu. Kita sering mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan bilang, tetanggamu sebelah tuh belum kamu damaikan tuh. Dengan segenap hatiku, tuh rekan kerjamu itu kamu nggak berdamai itu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Oh ya, itu orang tuamu itu kamu masih benci itu. Setiap pujian kita nyanyikan kepada Allah itu harus dari hati, saudara. Kalau kita belum bisa mengasihi sesama, kita tidak akan mampu berkata, aku mengasihimu Tuhan. Makanya pada pagi hari ini, dengan momen Natal seperti ini, kita mulai melepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita. Seperti khotbah Pak James minggu pertama. Pengampunan itu membebaskan kita, saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya undang pemain musik. Saya undang semua pakai berdiri, saudara.